Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan perjalanan sampai langit ketujuh dengan mengendarai buraq yang didampingi malaikat Jibril. Namun ternyata peristiwa itu diawali dengan perdebatan sengit antara bumi dan langit. Dalam kitab Duratun Nasihin terdapat cerita tentang langit dan bumi yang memamerkan kelebihannya masing-masing. Bumi pun berkata, "Wahai langit, aku ini lebih baik darimu, karena di atas pundakku terdapat peradaban umat manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah." Kemudian Allah menghiasiku dengan hamparan samudera yang luas, sungai yang mengalir tiada henti, gunung yang menjulang tinggi, pepohonan, semuanya ada padaku. Mendengar hal tersebut, langit pun mulai memamerkan yang dimilikinya. Langit menyatakan bahwa dialah yang terbaik karena padanya terdapat matahari. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan di bumi. Selain itu, gugusan bintang bertebaran, bulan dan semua benda-benda luar angkasa ada pada langit. Bukan hanya itu, kursi dan aras juga ada di langit. Tak mau kalah, bumi kembali membalas langit. Kali ini bumi memamerkan bahwa ia memiliki tanah haram Baitullah. Tempat tersebut setiap saat dijadikan tempat tawaf dan beribadah, baik Rasul, Nabi maupun umat muslimin lainnya. Untuk membalas bumi, tentu saja langit memamerkan Baitul Ma'mur. Langit berkata, "Baiklah, jika kau punya Baitullah, maka aku punya Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat langit." Akhirnya jurus terakhir bumi pun dikeluarkan, yang memamerkan bahwa manusia paling mulia di dunia menjalankan syariat di atasnya. Beliau adalah petinggi para nabi dan penutup para rasul, yaitu kekasih Rabb semesta alam dan menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah rahmat bagi alam semesta. Mendengar hal tersebut, langit tak bisa lagi membalas bumi. Langit pun harus mengakui keunggulan lawan debatnya. Atas semua yang terjadi, langit pun memanjatkan doa agar manusia mulia Rasulullah dapat mengunjunginya. Langit berjanji akan memuliakan kekasih Allah. Itu semua sama seperti bumi memuliakannya. Allah yang Maha Pengabul doa akhirnya mengabulkan keinginan langit. Pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril berhenti bertasbih. Malaikat Israil juga dilarang mencabut nyawa. Malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak, wahai Jibril. Pergilah engkau ke surga dan ambillah buraq dan terus pergi kepada Muhammad dengan buraq itu." Jibril pun pergi ke surga dan mendapati 40.000 buraq. Buraq-buraq itu sedang bersenang-senang di taman surga. Masing-masing mereka terdapat tulisan Nabi Muhammad. Di antara beberapa buraq yang ditemui malaikat Jibril, ada satu buraq yang sedang menangis. Air matanya bercucuran. Jibril pun bertanya pada buraq tersebut alasannya menangis. Buraq itu lalu menjawab, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun yang lalu. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril pun menjawab bahwa rindunya akan segera tersampaikan kepada manusia mulia itu. Buraq tersebut menjadi sangat senang. Buraq tersebut akan menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, itulah cerita yang terdapat dalam kitab Duratun Nasihin sebelum terjadinya peristiwa maha luar biasa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam sebuah riwayat dikisahkan, ketika itu baginda Rasul sedang berkumpul duduk bersama sahabat-sahabatnya.
para sahabat ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lainnya. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah?" Para sahabat pun terdiam. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah. Mereka senantiasa bertasbih, berzikir, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Namun bukan itu yang aku maksud." Lalu para sahabat kembali terdiam. Kemudian salah seorang sahabat kembali menjawab, "Ya Rasulullah, tentu para nabi. Mereka itu yang paling mulia." Nabi Muhammad tersenyum. Baginda Nabi berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka itu adalah utusan Allah di muka bumi ini. Mana mungkin mereka tidak mulia? Tentulah mereka mulia. Akan tetapi ada lagi yang lebih mulia." Para sahabat kembali terdiam, bertanya-tanya siapa lagi orang yang mulia itu. Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami para sahabatmu wahai Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu?" Kemudian baginda Rasul memandang wajah sahabatnya satu persatu. Rasulullah tersenyum. Baginda Rasul berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia." Para sahabat terdiam semua. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu baginda Nabi Muhammad menundukkan kepalanya. Kemudian baginda Muhammad menangis di hadapan para sahabat-sahabatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengangkat wajahnya. Terlihat jelas air matanya berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Baginda Nabi berkata, "Wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia yang akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka tidak hidup denganku seperti kalian, tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semua, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, mereka adalah umatku." Baginda Muhammad meneteskan air matanya. Para sahabat pun ikut menangis. Sekarang coba kita renungkan. Tanya pada diri kita sendiri, apakah kita tergolong dalam orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah? Lihatlah diri kita hari ini. Kita bangga dengan artis-artis yang menjadi idola dalam kehidupan kita. Kita bangga dengan para pemain sepak bola dunia yang selalu kita cari tahu kabar tentang mereka. Kalau memang kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Sudahkah air mata yang berlinang karena rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW? Mari mulai saat ini kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi dan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, mudah-mudahan kita dapat membahagiakan baginda Nabi, mencintai dan dicintai baginda Nabi, istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita berkumpul di surganya Allah bersama kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, bersama baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah